Halo, halo, halo. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Saat kapanpun dan dimanapun kamu mendengarkan podcast pintar ini. Gimana kabarnya? Semoga kamu menjalani hari yang tetap indah ya. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan selalu, karena podcast ini hadir juga dikarenakan keadaan yang sedang kita alami. Gimana saat ini kita sedang long distance, jangan dilanjutin, cukup long distance saja, nggak usah pakai relationship. Maksudnya saat ini kita lagi masa pendidikan jarak jauh, atau biar cepatnya sih biasa disebut PJJ. Buat kalian semua yang sedang mendengarkan podcast ini sambil duduk, sambil makan, sambil tiduran, atau bahkan sambil nyapu, keren banget. Karena kalian udah ada di posisi enak buat dengerin podcast pintar. Yang belum, boleh banget untuk cari tempat dan posisi paling nyaman kamu buat dengerin. Kayaknya dari tadi aku ngomong mulu, tapi kalian belum kenal nih. Ini siapa sih? Oke, mungkin aku akan memperkenalkan diri ya. Aku Anita Marai Kamil, panggil aja Anita. Aku mahasiswi FISIP, jurusan Administrasi Bisnis, Angkatan 2019. Hari ini aku akan ngisi podcast pintar. Lebih tepatnya, sebenarnya bukan aku sih yang ngisi. Aku cuma nanya-nanya aja nih ke narasumber keren kita hari ini, Kak Sila. Mungkin kalian juga udah baca ya di judul podcast kita hari ini. Hari ini aku dan Kak Atsilah, maksudnya Kak Atsilah akan ngebahas tentang hal yang selalu jadi bahan pembicaraan anak-anak Unpad. Antara lain atau bukan yaitu keefektifan metode dan teknis PJJ yang ada di Unpad. Ya udah deh, mendingan sekarang kita langsung kenalan aja sama Kak Atsilah biar bisa langsung tanya-tanya nih. Halo Kak Atsilah, Halo, apa kabar nih Kak? sejauh ini sih baik, tapi banyak boringnya deh kayaknya gabut-gabut gimana gitu. Iya sih, sama aku juga gabut dan kayaknya nggak kita aja sih kayak yang gabut. Kayaknya yang pendengar juga mungkin gabut ya. Betul banget nih, makanya wajib dengerin podcast ini. Bener-bener tepat banget. Seperti yang aku bilang tadi, kalau kita tuh bakal bahas keefektifan metode dan teknis PJJ yang ada di Unpad. Mungkin aku bisa langsung nanya-nanya aja kayak Kak Sila. Boleh sampaikan pertanyaan satu persatu. Kak Sila, kalau menurut Kak Sila, apa sih teknis PJJ? Um, Dua, tiga. Kalau menurut Kak Atsilah, apakah teknis PJJ di Unpad saat ini sudah bisa dikatakan efektif? Terus Kak Atsilah bisa nggak sih kasih komentar alasannya kenapa? Pembelajaran jarak jauh yang sebagaimana kita ketahui dalam prosesnya sih banyak terjadi noise atau gangguan ya. Seperti gangguan sinyal, terbatasnya platform premium, kendala error, yang bahkan berakibat fatal gitu kan ke gangguan pemahaman dalam pembelajaran. Maka berdasarkan hal tersebut sih pembelajaran jarak jauh belum bisa dikatakan efektif dong. Ya nggak Kak Anita? Iya sih benar, benar banget sih. Tapi itu sangat itu mungkin sangat-sangat berdampak ke masyarakat, maksudnya bukan masyarakat ya, kayak mahasiswa yang memang sinyalnya itu tidak mendukung. Kalau aku sendiri sih ada wifi di rumah, cuman 2 minggu terakhir nih tiba-tiba di Jakarta suka mati lampu gitu. Jadi wifi-nya suka putus tiba-tiba pas lagi dosen ngejelasin gitu loh. Itu pasti ngeganggu banget sih. Iya, terus kayak apalagi pas gimana ya, pas dosennya lagi ngobrol gitu. Terus masalahnya ini pelajarannya susah gitu, tiba-tiba mati. Em, nggak tahu sih, aku cuma kayak ya udahlah mau diapain lagi gitu kan, kayak aneh aja gitu. Iya, iya, aku juga sempet sih ngalamin kayak gitu dan sering bahkan. Bener nih.
Terus kalau gitu, menurut Kak Atsila, metode mengajar melalui video akan efektif nggak sih bagi mahasiswa? Kalau enggak, emang metode mengajar apa sih yang paling efektif nih ketika digunakan untuk PJJ menurut Kak Atsila sendiri? Jika mengandalkan video saja, mungkin belum sampai ya rasanya pada tahap pembelajaran efektif nggak sih? Kayak setiap pengajar perlu memperhatikan ketiga unsur penting pengajaran. Ada teks, video, sama tatap maya. Karena teks yang kita baca sebenarnya bisa kita pahami sih, namun beda dengan praktik yang akan kita hadapi, tentu tidak bisa sekedar mengandalkan teks yang diberikan doang gitu. Karena kiranya pengajar perlu memberikan video yang mampu menunjang pemahaman dengan mengupload penjelasan materi pada YouTube tuh misalnya. Dengan nantinya diskusi atau pertanyaan disampaikan di platform tatap maya seperti Zoom Meeting atau Google Meet dan lain sebagainya. Pembelajaran efektif tentu berbicara bagaimana kita menciptakan rasa komunikatif antara pengajar dengan mahasiswanya. Jangan sampai nih rasa komunikatif itu turun, bahkan hilang kayak hubungan siapa tuh ya. Canda ya kak. Sekali lagi, saya tekankan bagi pengajar kiranya perlu membuat hubungan, membuat video seakan-akan beliau menyampaikan materi di depan mahasiswanya. Dengan nantinya tanya jawab akan dibuka di platform tatap maya selanjutnya. Maka teks yang kita dapat memiliki tujuan untuk mengulang materi yang sudah disampaikan dengan tidak lupa mengingatkan bahwa teks bukan menjadi bahan ajar utama bagi mahasiswanya. Karena itu sering terjadi rupanya. Betul gak? Betul Kak, betul-betul. Karena juga biasanya banyak juga dosen yang udah aja kasih teks gitu, termasuk dosen aku juga gitu. Padahal aku orangnya kalau yang digituin malah merasa nggak diperhatikan. Jadi kayak, aduh, males deh gitu Kak. Ya, makanya kayak perlu banget nggak sih video yang dosennya tuh seakan-akan emang depan mahasiswanya, terus kayak dia ngejelasin dan ngupload itu di YouTube gitu, kayak bener-bener itu tuh bisa bikin efektif pembelajaran daring ini nggak kerasa jadi rasanya. Gitu ya Kak. Jadi dosennya itu membuat video terlebih dahulu dan kemudian dibagikan kepada mahasiswa-mahasiswanya. Habis itu nanti untuk jam matkulnya itu baru ruang diskusi terkait video materi tersebut ya Kak. Iya betul. Nah, jadi nanti ada kayak platform Zoom sama Google Meet itu buat tanya jawab aja dan pasti yang nanya itu sedikit kan nantinya atau kayak nggak akan selama 2 jam atau 3 jam. Jadi nggak akan ada lagi nih kendala sinyal kayak yang tadi Kak Anita bilang kayak tiba-tiba dosen lagi ngomong hilang tuh kan. Kayak tiba-tiba mati lampu atau kayak gimana karena YouTube tuh bisa diakses kapanpun ya. Dan tanya jawab itu berlangsung nggak akan lebih dari 30 menit sih aku yakin. Jadi kendala ini bisa sangat terminimalisir dengan nantinya teks itu cuma jadi bahan apa ya review kita gitu buat kedepannya. Oh gitu Kak. Kalau gitu video yang Kak Atsilah mungkin idealnya itu video yang seperti apa ya Kak? Apakah videonya itu akan sama aja kayak ketika dosen mengajar di Zoom meeting ataukah mungkin videonya itu ada penambahan bumbu-bumbu lain biar lebih menarik Kak? Nah ini bumbu-bumbu menarik ini penting sih. Jadi nggak yang monoton. Bisa juga kayak ditambah ini. Kalau misalkan yang aku kerasa di jurusan aku tuh ada mata kuliah kayak statistik dan itu tuh kayak pusing banget kan. Kayak kalau misalkan cuma dikasih teks. Nah jadi kiranya dia tuh kayak bener-bener perlu ngitung sesuatu tapi yang dipraktekin gitu. Atau bisa jadi juga kayak dia tuh menggunakan suatu software tapi bener-bener kayak dipraktekin gitu dari step by stepnya nggak sekedar cuma ngasih teks doang sih kayak gitu. Oh iya bener paham-paham Kak. Tapi gimana ya Kak? Ada nggak tapi kira-kira Kak kalau gitu perlu dong ya kemampuan lebih dosen terkait
terkait kemampuannya untuk mengedit video ataupun membuat video itu lebih menarik gitu Kak. Karena kan mungkin nggak semua dosen peduli akan hal itu. Bukan peduli sih maksudnya, mungkin lebih kepada sensitif terhadap hal itu gitu. Video itu dia jago ngedit atau kayak gimana. Apakah dosen-dosen perlu punya kemampuan untuk membuat video lebih menarik Kak? Sebenarnya tidak semua hal harus dosen bisa gitu ya. Karena mungkin saya juga mengerti adanya keterbatasan usia yang mungkin agak lambat untuk menerima sesuatu yang baru, apalagi kayak teknologi gitu kan. Jadi kenapa nggak ada apa ya kayak tenaga baru gitu untuk yang khusus edit video mata kuliah sendiri gitu, kayak harus dibentuk suatu tim yang benar-benar khusus buat bikin video itu menarik gitu, dan nantinya jadi saling bekerja sama, ada lahan kerja baru buat orang-orang yang emang mungkin ada yang berhenti karena pekerjaannya karena corona. Itu tuh bisa jadi mungkin banget gitu di masa kayak sulit kayak gini, tuh sangat membantu bagi kedua belah pihak, seperti itu sih. Oh iya sih, benar setuju. Pasti kan banyak juga ya eh, orang-orang yang sedang mencari pekerjaan di graphic designer segala macam itu ya Kak, itu bisa dimanfaatkan banget tuh buat Unpad mungkin bisa ngebentuk tim yang memang khusus seperti Kak Atsila bilang tadi, fokus, bukan fokus ya istilahnya, kayak ngebuat media pembentukan video itu gitu. Betul banget tuh. Hmm, siap. Soalnya tadi aku sempat kepikiran sih Kak, mungkin kalau misalkan videonya dikasih di luar jam matkul, ya namanya mahasiswa kan kita ada yang ada yang ya gitu deh Kak, ada yang aware atau enggak gitu. Mungkin ada yang memang memperhatikan, ada yang enggak gitu. Jadi kalau misalkan videonya sama aja seperti yang ketika dosen menjelaskan di Zoom, kan berarti tidak ada yang beda ya. Jadi emang videonya itu harus dibuat menarik dan kan nggak semua dosen itu memiliki kemampuan seperti itu. Jadi emang perlu nih dibentuk tim untuk membuat video aja tuh menarik seperti itu ya Kak. Betul sekali. Oke. Di dalam esai tentang PJJ yang telah Kak Atsilah kirim ke tim podcast Pinter, sempat menyebutkan nih bahwa SOP harus segera dibuat untuk mengatasi permasalahan teknis tersebut. SOP yang seperti apa sih yang Kak Atsila maksud? Terus gimana tuh cara menerapkan SOP-nya Kak? Standar operasional prosedur atau SOP itu kan jadi jalan keluar dari adanya ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh ini. Karena menjadi mahasiswa semester 5 di masa corona tentu bukan hal yang mudah dirasa. Kata-kata Tuhan bersama mahasiswa semester 5 tampak menjadi-jadi rupanya. Karena di semester ini ada banyak materi yang perlu banyak praktik rupanya, namun kadang bahan ajar yang kita dapat hanya sekedar teks dan jurnal rujukan saja, maka harus segera dibentuk tuh eh, apa ya, standar operasional secara tertulis terkait bagaimana teknik mengajar yang baik serta menyajikan bahan ajar yang menarik yang seperti udah disinggung tadi itu sebelumnya. SOP tersebut tuh berisi tentang apa sih? Tentang panduan pelajaran, pelaksanaan metode pembelajaran yang meliputi penyampaian materi, diskusi, presentasi, serta pemberian tugas dengan menggunakan media teks, video, dan tatap maya. Tapi syaratnya itu tentu harus menarik semua itu tuh. Maka itu jalan keluarnya menurut saya. Oh, seperti itu Kak. Dan SOP itu memang menurut Kak Alcila diperuntukkan untuk tim pengajar Kak, dosen gitu ya? Dosen aja. Betul, betul. Karena di sini pengajar itu harus lebih aktif dari meskipun keduanya harus saling bekerja sama, namun di sini pengajar itu sebagai penyampai pesan dan kita tuh sebagai penerimanya nantinya. Maka perlu persiapan lebih lah kasarnya seperti itu. Baik. Em, terus
Aku paham nih ide dari Kak Atsila ini memang unik dan keren juga ya gitu. Tapi aku mau nanya sih Kak, kalau ini kan mungkin dari sisi pengajar ya. Mungkin kalau dari sisi mahasiswanya sendiri Kak, kalau Kak Atsila yakin Kak dengan metode ini mahasiswa bakal lebih lebih perhatian lagi terhadap pembelajaran online ya gitu Kak? Menurut saya bakal tertarik karena video yang menarik itu kan ya. Terus karena kita diberikan tugas kan nantinya, namun syaratnya juga tugasnya ini harus secara sederhana gitu, kayak bener-bener mereview YouTube yang tadi itu. Jadi mau tidak mau dong, kayak kita tuh harus nonton. Ya itu, tapi syaratnya harus menarik biar keduanya juga apa ya, saling dosennya senang, materinya dipahami oleh mahasiswanya pun mahasiswa senang mendapatkan ilmu baru yang seharusnya memang mereka pahami seperti itu. Oh gitu ya Kak. Em, Kira-kira berarti kalau emang nih ngebentuk tim seperti yang Kak Cila bilang juga ya tadi kan eh, mungkin untuk membuat video yang menarik itu kemampuan dosen tidak bisa dipaksakan ya gitu. Jadi perlu dibentuk tim. Tapi kalau memang kita bertumpu sama dosen saja gitu, dosen saja yang membuat video lebih menarik, mungkin bisa juga nggak sih kalau misalkan Unpad sendiri memberikan pelatihan gitu untuk pembuatan desain apa untuk ya itulah pelatihan yang berkaitan dengan membentuk video kreatif atau pelatihan juga untuk bagaimana sih memang caranya untuk menjadi pembelajaran itu menarik seperti itu Kak. Kira-kira gimana tuh Kak? Betul banget sih, kayak nggak semua dosen tuh apa ya, usianya tuh bahkan ada yang masih muda nggak sih? Nah, masih banyak yang bisa menerima, namun kadang belum bisa gitu untuk sampai pada pengeditan video yang menarik. Maka apa ya, kayak pelatihan kayak gitu tuh penting sih sebenarnya diadakan juga. Namun bagi yang tidak bisa untuk memahami itu pun kita udah punya timnya gitu loh. Meskipun semuanya juga akan diajarkan gitu untuk mempunyai basic edit yang baik itu kayak gimana gitu. Oh baik sih Kak. Aku setuju juga sih memang kalau kita tuh eh, harus ada SOP untuk mengajar karena ya namanya jurusan ya dosennya bermacam-macam juga gitu kan. Kita tidak bisa juga menuntut setiap dosen itu untuk memiliki cara ngajar yang menarik atau semua dosen itu peduli gitu kan. Ada yang memang bodoh amat gitu ya, ada yang masuknya pas mau deket-deket UTS aja ngasih bahan-bahan UTS gitu kan kayak what jadi selama ini saya belajar apa gitu kan tiba-tiba sudah ada UTS itu kan bukan sering ya mungkin lumayan banyak sih ditemuin karena aku juga beberapa dosen ada oh mungkin nggak cuma aku sih ada pendengar yang lain juga mungkin sempat merasakan kan. Betul banget, jangankan pendengar pun saya merasakannya, Kak Anita. Iya benar-benar. Hmm. Kak Cilah, kalau dari sisi Unpadnya sendiri, em, tadi sih Kak Cila udah bilang ya, kalau di Unpadnya masih buat tim dan mungkin juga ada pelatihan dan pembuatan SOP gitu. Tapi kalau dari Kak Cila nih, upaya apa yang harusnya segera dilakukan dari pihak Unpad untuk meningkatkan efektivitas PJJ saat ini? Jawabannya ya apa ya? Ya segerakanlah pengeluaran SOP gitu. Karena dengan ditetapkannya secara tertulis terkait bagaimana teknik mengajar yang baik, nanti eh, akan apa ya mengikuti gitu yang lainnya tuh. Maka SOP ini benar-benar harus dikeluarkan secara segera gitu terkait tiga media tadi yaitu teks, video, dan tatap maya. Yang menarik ya tentunya.
Iya, berarti lagi-lagi digarisbawahi yang menarik ya. Karena memang itu, karena memang sih aku pun merasakan gitu ketika ketika aku ya, bukan kita mungkin ya, ketika aku mendengarkan di laptop gitu, udah berusaha nih, udah cuci muka, mandi gitu kan, udah berusaha mau kuliah beneran gitu, udah nyiapin buku, tapi kayak tetap aja ada hal yang mendistrak gitu. Kadang-kadang ya udahlah, aku belajar sambil makan mie gitu. Itu hal-hal yang mendistrak itu juga banyak sih yang kayak gitu gitu. Padahal sudah niat juga kayak aku mau beneran kuliah gitu, tapi ada aja gitu. Dan biasanya ya kayak gitu tuh terjadi karena dosennya itu cuma satu arah gitu loh, satu arah, dan penjelasannya flat banget gitu loh Kak. Dan kita tuh cuma lihat dia, atau sebenarnya bukan lihat dia bahkan, bukan lihat beliau maksudnya ya, bukan lihat beliau, tapi lihatnya PowerPoint dari dosen sendiri gitu. Jadi kayak cukup, ya aku sendiri orangnya memang belajarnya itu tipe yang visual gitu ya, bukan teks, dan aku bahkan dibanding teks lebih suka mendengarkan dibanding baca langsung gitu. Jadi emang sih aku pun merasa kalau misalkan video yang menarik itu video menarik, dan teks itu tuh gak langsung di teks yang itu tuh gak langsung diberikan aja gitu ke mahasiswa gitu, tapi memang itu tuh sebagai review dan video menarik sebelumnya yang men-trigger gitu gitu sih ya Kak. Iya, karena nanti jatuhnya kalau misalkan terus-terusan gitu kayak dengan keadaan yang seperti ini, tetap aja kayak jatuh ujung-ujungnya kayak baik Pak, siap Pak, terima kasih Pak. Nggak akan ada lagi gitu kayak pemahaman-pemahaman ke depannya seperti itu. Itu benar banget sih Kak, poin itu ya. Apalagi dosen yang ya udah dari awal sampai akhir tuh flat aja gitu ya ngejelasin PowerPoint gitu. Tapi ada yang mau bertanya tidak, tidak gitu kan. Kita juga bingung gitu. Bukan bingung sih sebenarnya, lebih ke arah mood, bukan mood ya, suasananya untuk bertanya tuh kurang gitu. Jadi ya sudah nggak ada yang bertanya, terus tiba-tiba pas selesai, oke, saya akhiri, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak semua assalamualaikum Pak, assalamualaikum Pak, terima kasih Pak, terima kasih Pak. Tidak bertanya karena tidak membaca soalnya. Iya sih, itu benar Itu juga Kak, benar juga kejadiannya. sih. Bingung gitu kan. Mungkin nih Kak, pertanyaan terakhir dari aku. Kalau dari Kak Acila, pesan buat teman-teman Kema Unpad yang mengalami kendala teknis PJJ, itu apa sih Kak? Pesan dari Kak Acila. Pesan dari aku, pokoknya untuk kalian yang sedang di mana saja, tetap bertahan bagaimanapun keadaannya, karena di masa sulit yang kita rasa, hanya butuh kita hadapi keadaannya. Pokoknya tetap semangat ya. Pokoknya itu pesan dari aku cukup segitu mungkin. Oke, Kak Acila, terima kasih pesannya tuh. Itu pesan dari Kak Acila, teman-teman podcast Pintar. Kak Acila, terima kasih nih Kak Acila sudah mengisi dan berbagi informasi dan juga berbagi pendapatnya ataupun pandangannya di episode podcast Pintar kali ini. Banyak nih insight baru yang aku dapat dan pastinya para pendengar podcast Pintar juga gitu. Dan seperti yang aku sampaikan tadi, itu pertanyaan terakhir. Kira-kira nih Kak Acila, kalau pendengar kita mau nanya lebih lanjut atau minta saran nih ke Kak Acila, mungkin bisa ya Kak menghubungi Kak Acila lewat sosial medianya, Twitter atau Instagram gitu Kak. Boleh banget, boleh banget. Aku bisa dihubungin di IG, @atsilah_s_aliyah. Pokoknya kalian hubungin aja ke situ. Nanti kalau kalian DM, insya Allah aku balas. Oke, itu di situ ya, buat menghubungi Kak Acila, mungkin berbagi opini atau berbagi pendapat atau bahkan mau nanya lagi nih interesting, atau mungkin dari ada juga pendengarnya ini pihak yang berpihak yang bisa membentuk tadi gitu rancangan Kak Acila tadi gitu ya, mungkin bisa tuh menghubungin Kak Acila. Oke deh.
Em, BTW, untuk teman-teman pendengar, kalau mau tahu info lanjut, bisa juga nih ke podcast Pintar ini juga punya Instagram, yaitu @unpad, unpad_pintar buat mengetahui aktivitas lain dari Unpad yang berkaitan dengan akademik dan juga sekaligus informasi lebih lanjut dari podcast Pintar. Sepertinya podcast pintar kita pada hari ini harus berakhir nih, guys. Terima kasih untuk sobat pintar yang sudah mendengarkan podcast kali ini. Kami berharap podcast ini bisa bermanfaat untuk pendengar. Mungkin ada saran, mungkin mendapat saran, insight, atau membantu relaksasi lewat obrolan ini gitu. Semangat PJJ-nya ya, semangat aktivitas hariannya, sehat selalu, dan juga jangan lupa ditunggu episode podcast Pintar selanjutnya. Terima kasih Kak Cila. Terima kasih juga Kak Anita.